Pertemuan yang berbahagia, pada pagi hari ini kita melaksanakan bimbingan tadin, bimbingan calon pengantin yang biasanya dilaksanakan setiap hari Selasa, dan setiap hari Selasa itu ada dua bimbingan. Yang pertama tentang agama yang disampaikan oleh guru tentang pada Batam, khususnya di Puasa Gunung, dan nanti yang kedua dari Dinas Kesehatan atau Puskesmas. Untuk materi kita pada pagi yang berbahagia ini adalah tentang indikator keluarga sakinah. Jadi tujuan kita menikah itu, siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Apa kira-kira tujuan menikah? Untuk apa menikah? Silakan. Ada bisa? Ya, silakan. Menggunakan bagian dari agama. Ya, satu. Ada yang lain? Namanya? Atau nggak ada tujuan nikah? Penting nikah aja lah Pak. Jalan sunnah Rasul. Nah, ada? Tidak lain sebagaimana dasar firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21. Ada yang hafal? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan pada sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Masih sebagian tanda ya kebesaran Allah. An khalaqalakum min anfusikum, diciptakan kamu berpasang-pasangan dari jenis dirimu sendiri, manusia sama manusia. Dan tak ada kedengaran manusia pasangan sama makhluk lain ya? Ada? Sama jin ada? Tak ada kan? Hewan ada? Tak ada. Jadi memang diciptakan Allah itu yang kita berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri, manusia sama manusia. Itu dasar firman-Nya, an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi aman dan tentram. Jadi itu tujuan nikah. Materi kita pada pagi yang berbahagia ini, saya ulangi, judulnya adalah indikator keluarga sakinah. Apa indikator? Siapa yang tahu? Tadi dasar kita menikah kan untuk mencapai keluarga yang sakinah, litaskunu ilaiha, supaya kamu menjadi aman dan tentram. Ketika kita akan menikah nanti, bahkan sudah menikah, tujuan menikah itu supaya aman. Jadi kalau kita menikah dasarnya nanti tidak aman, dari sekarang sudah kita bisa wanti-wanti. Ini aman gak ini? Pacaran aja bertengkar terus. Ini ya. Apa nanti waktu menikah begitu juga? Jadi kita sudah pasang antisipasi, ya. Indikatornya apa? Ketika kita mencapai keluarga yang sakinah nanti, keluarga yang tenang, aman, damai. Keluarga sakinah itu dia. Itu tujuan menikah itu. Jadi kalau nggak aman, nggak tentram, nggak damai, berarti nggak sakinah. Sakinah itu indikatornya ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah, dan ada aspek spiritual keagamaan. Jadi tiga ini yang akan saya terangkan. Yang pertama, indikator keluarga sakinah, keluarga yang bahagia, tentram tadi, dari lahiriahnya. Apa lahiriah? Lahir. Kan ada aspek lahiriah, aspek batiniah. Yang lahir itu yang nyata, yang nampak. Apa indikatornya?
Indikator ini adalah tolak ukur. Supaya kita mencapai keluarga sakinah, tolak ukurnya dari lahirnya apa? Satu, tercukupinya kebutuhan hidup, kebutuhan ekonomi sehari-hari. Ya, walaupun kita nanti menikah sama-sama dasarnya dari nol, tetapi kalau kita berusaha, niat, ikhtiar, insya Allah ada jalannya. Tak mungkin begitu nikah langsung kaya, walaupun ya ada yang maksanya memang dari konglomerat dasarnya, ya kan, anak presiden misalnya, ya kan, ya memang udah kaya dia. Jadi ya tentu cukuplah untuk lahiriahnya, berarti niat untuk kehidupan sehari-harinya. Ya, kalau kita misalnya namanya kenal di Batam, baru tadi kira-kira katanya sebulan, ya ibaratnya sama-sama mencari lah. Nah, kalau misalnya laki-laki itu kewajibannya, ya, kewajiban mencukupi kebutuhan keluarga itu laki-laki. Nah, jadi kalau udah menikah nanti ingat tanggung jawabnya, ya. Jadi setelah kita nanti menikah, indikator keluarga yang sakinah itu yang pertama secara lahiriah tercukupinya kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kebutuhan biologis antara suami dan istri tersalurkan dengan baik dan sehat. Nah, jadi yang namanya kita menikah tentu kan ya, aspek lahiriah itu namanya manusia tentu ada kebutuhan baik jasmani dan rohani. Yang jasmani tadi ya termasuk sunnah Rasul, ya kan, malam Jumat orang sering bilangnya, ya kan, walaupun nggak mesti malam Jumat juga. Ya, kalau sudah memang sama-sama ada kebutuhan, ini nggak ada masalah, jalankan. Nah, kalau itu tersalurkan, berarti memang aspek lahiriahnya, indikator mencapai keluarga sakinah terpenuhi. Yang ketiga, apa indikatornya? Secara lahiriah mempunyai anak dan membimbing serta mendidik. Ya, ketika kita ada rezeki, begitu menikah dikasih keturunan berupa anak, ya dididik. Nah, itulah tadi makanya gunanya ketika misalnya kita laki-laki bekerja, istri di rumah, istrilah yang mendidik anak tadi. Jangan membantu, kalau membantu dia tidak mendidik, ya kan? Dia menjaga saja. Itulah tugas dia. Yang penting tiap bulan gajian. Nah, tapi kalau anak nangis, rewel, kasih tap sama dia kan. Yang penting diam. Nah, kasih gen-gen. Nggak mendidik, ya kan? Kalau orang tuanya pasti kita mendidik. Oke? Yang keempat, nah masuk aspek lahiriah supaya tercapai keluarga sakinah. Yang keempat, terpeliharanya kesehatan setiap anggota keluarga. Apalagi sekarang ini apa namanya, ada BPJS ya, ada BPJS. Artinya ketika kita sakit sedikit, kita sudah bisa berobat langsung ke puskesmas gratis lagi. Nah, sekarang kan mudah, sakit-sakit sedikit berobat, sakit pilek aja pun berobat. Kenapa? Gratis. Karena kita memang sudah bayar iuran tiap bulan, ya kan? Nah, itulah kemudahannya. Jadi ketika kita sehat, ya, insya Allah kebutuhan lahiriahnya tercapai sebagai indikator keluarga sakinah. Oke. Kemudian yang kelima, apa indikator mencapai keluarga sakinah itu secara lahiriah? Setiap anggota keluarga dapat melaksanakan fungsi dan peranannya dengan optimal. Itulah tadi maksudnya. Laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'alan pemimpin perempuan. Tugasnya apa? Mencari nafkah.
mencukupi kebutuhan keluarga. Makanya suami yang bekerja. Itulah tadi, kalau indikator keluarga sakinah mempunyai peran masing-masing. Kalau suami mencari nafkah, istri menjadi tanggung jawab menjaga keluarga tadi. Kalau suami pergi, misalnya cari nafkah keluar, ya istri jagalah di rumah. Jangan suami keluyuran, istri keluyuran juga, ya kan? Ya, suami kan cari nafkah, pulang pergi pagi, pulang sore. Tahu-tahu begitu pulang, mana istriku ini kok nggak ada? Biasa nuruti, ya kan? Awalnya apa? Ke tetangga ngasih apa namanya, kolak pisang, ya kan? Pagi-pagi antar kolak pisang ke tetangga. Tapi ngantar kolak pisang 1 piring, ceritanya dari pagi sampai sore. Nah, ini kendala ini kita ini, ya kan? Jadi nggak berfungsi aktivitas keluarga itu. Jadi indikator mencapai keluarga sakinah itu fungsi keluarga difungsi secara pas-pasan. Suami bekerja, istri jaga di rumah, ya. Kalau dua-duanya bekerja bagaimana Pak? Bisa, nggak ada masalah, ya kan? Terus jaga rumah, ada Pak? Nggak ada kan? Nggak berfungsi pas. Dan paling ada yang kita suruh untuk menjaga rumah. Jadi ada berapa indikator lahirnya? Ada berapa? 5, ya. Supaya kita mencapai keluarga sakinah, aspek secara lahiriah tadi ada 5. Sekarang kita bicara tentang aspek batiniah. Jadi namanya kalau udah ada lahir ada batin. Apa aspek batiniahnya? Kalau tadi aspek lahiriah, sekarang aspek batiniah. Indikator supaya kita mencapai keluarga sakinah tadi, aspek batiniah dari segi batinnya apa? Psikologisnya. 1. Setiap anggota keluarga dapat merasakan ketenangan dan kedamaian, mempunyai jiwa yang sehat dan pertumbuhan mental yang baik. Jadi kalau kita sudah nanti menikah, ijab dan qabul di depan tua, sah. Ketika itu ada kedamaian batin kita dalam berkeluarga, maka aspek batinnya kita tercukupi, indikatornya terpenuhi. Tapi kalau habis menikah hari ini, besoknya berantem, berarti aspek batinnya tidak terpenuhi. Kenapa? Tidak damai, tidak tenang. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, aspek batinnya dapat menghadapi dan menyelesaikan masalah keluarga dengan baik. Kalau ada masalah di dalam keluarga setelah kita menikah, misalnya ini yang paling kecil aja, beras habis deh, misalnya. Jadi musyawarah lah. Kalau memang suami betul-betul nggak ada uang, istri menyimpan, jangan disimpan terus. Sementara beras sudah nggak ada, pun nggak mau keluar duit juga. Nah, ini karena perempuan ini menyimpan pandai ya, menyimpan uangnya pandai, ya kan? Begitu nggak ada beras, laki-laki betul-betul uangnya nggak ada, perempuan bisa mau keluar juga, ya kan? Seharusnya musyawarah, selesaikan masalah. Tidak ada beras hari ini, oh ya bang, ini ada uang simpananku, tapi utang ya, disuruh utang pula lagi, ya kan? Udah tahu untuk makan bersama pun suami suruh utang juga, ya kan? Parah kayak itu. Jadi selesaikan masalah itu. Apalagi, nah ini bang mau kondangan. Ini kalau mau kondangan biasanya harus pakai bedak 5 inci tebalnya ini. Nah misalnya kan, uang lagi tidak ada, apa harus dipaksakan beli? Carilah bedak yang ringan, yang tebalnya 2 inci lah, jangan sampai 5 inci misalnya, ya kan? Itu solusi yang menyelesaikan masalah dalam keluarga itu, itulah indikator aspek batinnya, ya. Tapi kalau nggak selesai berarti indikatornya nggak tercapai.
indikator keluarga sakinah itu secara batinnya nggak tercapai. Kenapa? Karena masalah sedikit saja nggak selesai dalam keluarga. Makanya ada musyawarah. Dianjurkan kapan? Pagi, ya kan? Ini anjuran saja. Kalau dijalankan lebih baik. Setelah sholat subuh, salaman sama suami, kemudian musyawarah, ya kan? Ya, kita saturi hari ini apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita masak hari ini lauknya. Musyawarah nggak apa-apa, walaupun masalah lauk. Nah, istri misalnya suka ikan aja nggak mau daging, suami kadang-kadang mau daging, nah, tak mau ikan, ya musyawarah. Oh, supaya kita makan sama-sama, walaupun nggak ada yang mau daging, belilah ikan seekor, daging seekor, kan aman. Nah, ini enggak, udah istrinya nggak mau daging, apa? Istrinya nggak mau daging, maunya dia beli ikan terus, bosan kan? Jadi masalah, sehingga nggak selesai. Nah, jadi inilah indikatornya. Kalau kita bisa menyelesaikan masalah yang sekecil-kecilnya dalam keluarga, berarti aspek batinnya kita tercapai menuju keluarga yang sakinah. Yang ketiga, apa aspek batinnya ya? Terjalin hubungan yang pengertian dan saling menghormati yang dilandasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Jadi kalau sudah menikah nanti sama-sama mengertilah posisi suami bekerja, posisi istri menjaga kehormatan harta keluarga, ya sama-sama saling mengerti. Ketika ini terjalin hubungan saling pengertian, insya Allah tercapai. Misalnya malam Jumat ini, tahunya laki-laki kan ini malam sunnah ini, kan gitu kan? Masuk. Ya, silakan. Apa contohnya? Misalnya malam sunnah. Biasa kalau malam sunnah apa yang dilakukan? Nah, laki-laki apa biasanya? Hanya pura-pura tak tahu, ya kan? Ini sering-sering dengar juga, ya kan? Malam sunnah ini deh, ya kan? Jadi kita udah malam sunnah ini. Ketepatan waktu itu istrinya datang palang apa? Palang pintu, palang merah. Palang merah. Apa yang dilakukan? Ya sabar Mas, ya kan? Jangan main hajar juga, tak boleh. Karena apa? Lagi palang merah. Ya sabar malam Jumat ini, ya kan? Malam Jumat besok, ya kan? Malam apa? Malam sunnah lagi. Ayo deh, misalnya kan? Aduh bang, aku pulang udah capek seharian ini nyuci, jaga anak. Apa yang dilakukan suami? Marah atau tidak? Kalau tidak, berarti dia pengertian. Tapi kalau marah aja kerjanya karena nggak dikasih jatah, sampai kucing nggak salah pun kata Pak Kiai ditendang juga, ya kan? Kucing nggak salah ditendang. Nah, jadi tidak pengertian. Kalau palang merah jangan dihajar. Kalau lagi capek jangan dihajar. Pengertian. Nah, ini kalau kita sama-sama mengerti, insya Allah aspek batinnya kita tercapai, indikator mencapai keluarga sakinah. Itu ya. Yang kedua, ada dua tadi indikator aspek keluarga sakinah secara lahiriah dan secara batinnya. Yang ketiga, aspek spiritual keagamaan ya. Lahiriah sudah, batinnya sudah, sekarang keagamaan. Apa indikatornya? Setiap anggota keluarga mempunyai dasar pengetahuan agama yang kuat. Nah, misalnya istri dulu mantan pesantren, bisa baca Quran, qori pula pagi, ya kan? Suami kecepatan orang lapangan, baca Iqra aja belum bisa, alif, katanya kan, alif ba, habis ba, alifnya lupa, kan gitu. Jadi misalnya laki-laki tak tahu dari nol baca Quran, ya yang perempuan ajari.
perempuan ajari. Kalau perempuannya tak pandai baca Quran, laki-lakinya ajari. Tapi yang dimaksud aspek keagamaan ini, ketika kita menikah sudah ada memang bekalnya, ilmu agamanya, macam mana cara mandi wajib. Jangan sekarang ditanya berapa rukun mandi wajib. Nah, contoh itulah saya tanya dulu, berapa? Bingung kan? Bakal ke depan baru makalan mau mandi wajib, ya kan? Tapi rukunnya aja nggak tahu, berarti bekal agamanya masih kurang. Jadi aspek keagamaan ini kalau bisa sebelum menikah ini dikuatkan lagi, dipelajari lagi, buka buku-buku lama itu tentang mandi wajib, taharah, sholat. Nanti kalau bisa sholat berjamaah lah di rumah. Kalau laki-laki diajukan juga di masjid, ya. Supaya apa? Agamanya kuat nanti ketika menikah. Sehingga begitu ada godaan yang membuat kita goyang, kalau agama kita kuat, keluarga suami istri, insya Allah semuanya yang menyebabkan hal-hal godaan itu akan berbeda. Tapi kalau agamanya kurang kuat, aduh deh, gak ada beras ini, mana bang? Yuri ya? Iya, kacau ini, ya kan? Baru ngatasi itu aja, berarti agamanya tak kuat. Nah, itulah contoh ringannya saja, ya. Jadi kalau bisa agamanya harus kuat, ya. Dari sekarang pelajari dulu nanti tentang hal-hal taaruf, mandi wajib. Nah, itu bakal dilaksanakan. Kemudian yang kedua, meningkatkan ibadah kepada Allah. Nah, kalau sudah nanti sholat berjamaah laki-lakinya pulang ke rumah atau misalnya sholat berjamaah sama-sama, habis itu gimana deh kita simak-simakan baca Al-Quran, nah itu lebih bagus. Jadi hal-hal keagamaan itu suasananya ada, ngaji sama-sama, simak-simakan, apalagi misalnya Al-Fatihah, ayo kita simak-simakan. Hanya laki-laki belum lancar, ya nggak apa-apa. Yang penting harmonis, hal-hal keagamaan terjalin dengan baik. Terakhir, ya. Nanti disambung oleh Pak Kiai Arianto. Jadi aspek lahiriah, aspek batiniah, aspek spiritual atau keagamaan. Yang terakhir aspek sosial. Ya. Apa aspek sosial? Indikator keluarga sakinah tadi dapat diterima, dapat bergaul dan berperan dalam lingkungan sosialnya, baik dengan tetangga maupun masyarakat yang luas. Jangan begitu kita menikah, tinggal dalam satu perumahan, sudah sebulan di situ, tetangga pun namanya tak tahu. Nah, itu kacau kali, ya kan? Sampai nama tetangganya udah sebulan dia tinggal di situ, tak tahu itu tetangganya siapa namanya, nggak tahu. Karena apa? Sih pulang kerja di rumah, tidur, pulang kerja lagi, begitu terus. Sampai tidak tahu sekitarnya namanya siapa. Nah, kalau kejadian ada apa-apa, tak tahu apa-apa lah, namanya nggak bermasyarakat. Jadi aspek sosial kita setelah berkeluarga nanti, ya kita baik dengan tetangga, bermasyarakat, rajin ke masjid laki-laki, supaya apa? Supaya orang masjid pun tahu, oh mas ini Pak Sukiman misalnya kan, rajin ke masjid, itu tinggalnya di blok A nomor B. Blok A nomor B, ya kan? Supaya apa? Itulah namanya tadi pergaulan di masyarakat, ya. Jadi itu indikator mencapai keluarga sakinah. Mudah-mudahan 4 hal ini kita dapat laksanakan dalam bimbingan keagamaan ini, ya. Ada aspek lahiriah, ada aspek batiniah, ada aspek spiritual keagamaan, dan ada aspek sosial. Mudah-mudahan kita bisa dapat melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga kita bisa mencapai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Kurang lebih mohon maaf, demikianlah sekilas info. Kalau pandai pakai sampo, demikianlah sekilas info. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.